Baik, Bapak Ibu, selamat pagi, selamat bergabung buat yang baru bergabung. Tolong diisi ya dulu daftar hadirnya yang saya sudah siapkan linknya di Baru tuh bisa chatting. kiranya muka tuh ada sengaja update. Untuk sementara mungkin yang belum di mute aja dulu ya ininya ya, mikrofonnya. Bapak Ibu sekalian, hari ini kita akan mendapat sharing dari Mas Rian tentang sertifikasi halal metode reguler. Nah, Mas Rian ini adalah selaku pendamping ya, pendamping yang memang sudah terdaftar di BPJPH untuk proses halal. Nah, Mas Rian ini, kenapa saya ngambil Mas Rian sebagai narasumber? Karena saya tahu sendiri, Mas Rian ini adalah seorang pelaku usaha yang terus berkembang sehingga akhirnya menjadi mentor gitu. Dan diawali dengan dulu dengan proses pembinaan di inkubator ya, di inkubator Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Oh iya. Murat. Nah, terus Mas Rian sekarang ini saya bangga sekali karena di samping sebagai pelaku usaha, beliau juga sebagai mentor yang bisa menjadi apa ya, menjadi teman bagi para pelaku UKM yang baru muncul gitu. Makanya saya sengaja gitu, saya daripada saya ngambil ke BPPA, saya mending pepadan aja lah sudah yang jadi ini jadi narasumber. Baik, waktu dan tempat saya silakan Mas Rian langsung aja juga diperkenalkan diri Mas apa-apanya gitu. Saya nggak perlu menyampaikan hal-hal yang nanti. Ya, silakan Mas Rian. Oke, terima kasih. Eh, Terima kasih Pak Rigila atas sambutannya. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. selamat pagi Bapak Ibu semua. Eh, Alhamdulillah kita dikasih kesempatan untuk dapat sharing pengetahuan ilmu di sini. Ya, walaupun harinya lagi hujan, mudah-mudahan tidak mengurangi semangat Bu Hanpian untuk bisa berbagi sharing ilmu di sini ya. Oke, di sini saya dikasih kesempatan Bapak Ibu untuk berbagi sedikit tentang eh, sertifikasi halal, baiknya jalur reguler. Nah, mungkin saya buka slideshow dulu ya. Oke. Nah, di sini saya perkenalkan diri dulu Bapak Ibu. Eh, Mungkin sebagian ada yang sudah pada kenal dengan saya ya, karena ada beberapa mungkin kemarin juga kegiatan juga saya sering isi juga di beberapa kegiatan. Nah, cuman Abdolnya saya coba perkenalkan diri dulu Bapak Ibu. Nama saya Muhammad Rian Perdana. Eh, Kalau aslinya saya orang Kandangan, cuman sekarang tinggalnya di Banjarbaru dan menetap di Banjarbaru. Nah, aktivitas saya sekarang selain sebagai tenaga pengajar juga, saya juga memiliki beberapa usaha dan memang awalnya saya adalah seorang pengusaha juga gitu. Jadi kita ngerintis dari awal dan Pak Rijla tahu betul ibaratnya bagaimana saya mengawali usaha gitu. Nah, saat ini saya aktivitasnya jadi tim pengajar di Balai Koperasi UMKM. Kemudian juga saya juga masih aktif sebagai fasilitator. Itu kita aktifnya dari 2013, Bu. Jadi dari sejak awal ada peraturan LPP MUI tentang sertifikasi khusus untuk UMKM ya. Jadi dari 2013 kita ditunjuk, bukan ditunjuk sih. Jadi kita dilatih secara khusus oleh waktu itu LPP MUI eh, untuk menjadi fasilitator atau pendamping ya, pendamping UMKM untuk sertifikasi halal, untuk melancarkan sertifikasi halalnya gitu. Nah, eh, saya juga selaku fasilitator halal juga di beberapa daerah, ada di Banjarmasin sama di Kandangan ya, sama di Kandangan. Jadi itu juga
di jalur reguler juga. Jadi kita dari 2013 nggak ada tuh namanya jalur self declare, dan karena memang itu baru ya. Mungkin itu sedikit perkenalan dari saya, Ibu Bapak. Mungkin kita lanjut ya ke ini. Nah, yang akan kita bahas sekarang tentang sertifikasi halal. Jadi sertifikasi halal, Bapak Ibu semua mungkin sudah pada tahu ya, bahwa sertifikasi halal sekarang wajib ya. Nanti dimulai dari 17 Oktober 2024, semua produk makanan dan minuman yang beredar dan diperdagangkan di Indonesia itu diwajibkan, Bu. Ya, diwajibkan untuk sertifikasi halal. Nah, ini juga sebenarnya udah dari 10 tahun yang lalu ya, sudah dirancang dari 2014 ya. Cuman karena kita ibaratnya masa transisi, ada masa transisi, jadi mulai diberlakukan betul-betul di 2024. Jadi nanti di Oktober itu semua barang, ini saya bikinkan listnya. Jadi ada barang dan jasa yang wajib untuk sertifikasi halal. Yaitu pertama makanan, minuman, kemudian ada obat, ada kosmetik juga, produk kimiawi, biologi, dan ini semua barang ini wajib disertifikasi halal. Jadi apapun yang beredar dan diperdagangkan di Indonesia itu wajib, ya. Nah, kemudian jasa juga diwajibkan juga tuh nanti tanggal 17 Oktober itu, ya. Nah, itu tidak terkecuali dengan produk-produk yang dari luar negeri. Malahan mereka sebelum masuk ke sini mereka harus punya sertifikasi halal. Seperti itu. Nah, kemudian kita pasti akan bertanya, kalau semua produk harus disertifikasi halal, bagaimana produk yang tidak halal? Ya kan? Bagaimana makanan yang secara bahan baku itu udah tidak halal gitu. Ya. Contohnya babi gitu ya. Kan ada yang masyarakat non muslim yang masih mengkonsumsi babi dan diperdagangkan, ya. Nah, itu wajib mencantumkan logo haram berarti ya. Nah, itu yang mungkin sering jadi pertanyaan teman-teman. Ini kita coba jawab. Jadi untuk produk yang tidak halal ya, itu jadi diwajibkan. Jadi diwajibkan nanti pada saat akhir akhir tahun gitu ya. Itu nanti diwajibkan mencantumkan keterangan. Jadi bukan logo haram gitu ya. Karena kalau logo haram itu seakan-akan menjat salah satu salah satu agama gitu ya, salah satu keyakinan mereka. Jadi kita memberikan daripada pemerintah mengatur bahwa produk-produk yang memang seyogyanya tidak halal itu diberi keterangan tulisan tidak halal gitu atau non halal. Nah, dan apabila ada pelaku usaha yang melanggar, itu nanti akan dikenakan sanksi administratif, ya, atau peringatan tertulis, gitu, ya. Nah, ini juga dasar hukumnya juga udah jelas, udah diatur dari 2014 kemarin, ya. Oke. Jadi tidak ada pertanyaan lagi ya masalah ini ya, masalah ibaratnya bagaimana nih produk-produk yang tidak halal gitu. Apakah tidak diperbolehkan produksi? Enggak, karena kita di Indonesia sendiri punya banyak agama ya, punya banyak keyakinan. Jadi kita tidak bisa menyuruh orang untuk berhenti untuk berproduksi gitu. Paling hal itu yang akan diterapkan sama pemerintah. Kemudian kita sebelum masuk nih ke cara ngurus sertifikasi halal reguler, yang harus kita pahami adalah apa itu produk halal gitu. Jadi jangan sampai kita salah persepsi nih tentang produk halal gitu. Karena banyak teman-teman yang meyakini, ibaratnya saya udah yakin nih produk saya halal karena saya menggunakan bahan-bahan yang tidak haram gitu. Kemudian saya juga bahan-bahannya juga bahan-bahan alami gitu. Jadi mereka udah yakin produknya halal gitu ya. Nah, produk halal yang kita maksud di sini adalah produk halal yang dibuktikan dengan legalitasnya gitu. Ya, dengan legalitasnya seperti apa nih legalitasnya? Yaitu sertifikasi halal gitu. Nah, jadi produk halal di sini adalah produk yang dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam. Halal yang dimaksud adalah
baik, ya. Jadi halal dan toyib gitu. Ya. Jadi walaupun bahan-bahannya halal, tapi kalau prosesnya tidak toyib, nah itu juga tidak bisa dibilang halal karena itu ada namanya nanti syubhat gitu ya. Oke. Kemudian di sini ada 3 kriteria kalau untuk produk halal itu. Pertama dinilai dari nama produk, kemudian dinilai dari bentuk produk, kemudian juga dinilai dari pengemasan produk ya. Jadi tidak cuma terkait dengan produknya gitu. Nama produk juga menentukan dia itu bisa dibilang halal atau tidak gitu. Nah, ini saya kasih contoh ya. Saya kasih contoh nih Bapak Ibu semua. Jadi kalau misalnya nama produk nih, nama produk itu tidak boleh ya, tidak boleh menggunakan nama minuman beralkohol ya. Jadi kayak misalnya root beer gitu ya. Root beer itu kan lebih ke arah minuman beralkohol ya. Walaupun di dalamnya tidak ada alkoholnya gitu ya, tidak ada alkoholnya, dia cuman bikin minuman sparkling gitu ya. Itu tidak bisa dibilang halal gitu. Itu jatuhnya ke subhat, meragukan gitu ya. Nah, kemudian es rasa rum itu juga tidak boleh ya, karena mengarah ke subhat. Subhat itu yang meragukan gitu ya. Yang kalau produk itu meragukan, berarti itu akan lebih condong ke haram gitu. Sedangkan kita mencari produk yang halal. Kemudian tidak menggunakan nama babi dan anjing serta keturunannya. Namanya aja ya. Misalnya seperti beef, bacon atau hot dog gitu ya. Hot dog ya kalau kita sering ini ya. Nah, hot dog itu juga nggak bisa dihalalkan ya, walaupun cuma nama doang. Nah, jadi gimana nih kalau dia bikin produk hot dog tapi yang halal? Nah, jadi harus ganti namanya gitu ya. Paham ya mungkin sampai di sini ya. Kemudian tidak bertentangan dengan akidah Islam. Itu udah jelas pasti. Kalau jadi penggunaan nama itu tidak boleh yang vulgar dan sebagainya ya. Kemudian tidak mengarah pada hal-hal yang menimbulkan kekufuran dan kemaksiatan. Nah, habis itu tidak menggunakan kata yang berkonotasi erotis, vulgar, porno. Jadi intinya yang kalau namanya itu tidak baik, itu udah tidak bisa dibilang halal gitu. Ya, contohnya nih misalnya keripik janda genit ya. Itu kalau dari segi nama tuh menarik gitu ya. Tapi kalau untuk diproses sertifikasi halal untuk produk tersebut, nah itu tidak bisa gitu. Nah, jadi perlu digarisbawahi ya, penggunaan nama itu juga menentukan kehalalan sebuah produk ya. Kemudian bentuk produk nih, ya bentuk produk itu juga menentukan. Jadi walaupun pakai bahan yang halal udah nih, kemudian pakai nama yang baik, nah, tapi kalau bentuknya menyerupai, ya nih misalnya menyerupai babi atau menyerupai anjing, ya itu tidak bisa dikatakan halal gitu. Kalau roti buaya masih aman, ya, karena buaya bukan daging yang halal, haram gitu ya. Kemudian tidak menggunakan bentuk produk, kemasan atau label yang menggambarkan sifat erotis, vulgar gitu ya atau porno, itu tidak bisa dikatakan halal gitu. Tidak bisa disertifikasi lah ya. Saya bilang. Nah, contohnya misalnya kayak produk jamu gitu ya, ada gambar perempuannya ya yang agak vulgar gitu ya. Nah, itu nggak bisa tuh disertifikasi halal. Kemudian dari segi pengemasan nih, dari segi pengemasan juga bisa menentukan bahwa ini produk halal atau tidak, ya. Yang pertama adalah wajib menggunakan bahan pengemas yang tidak terbuat atau mengandung bahan yang tidak halal. Jadi memang ada beberapa bahan pengemas yang uh, tidak halal. Contohnya gimana? Contohnya itu seperti bungkus sosis. Tahu sosis kan ya? Nah, kalau bungkus sosis kalau di luar negeri itu mereka membungkusnya bukan sama plastik ya, tapi mereka membungkusnya bisa pakai bahan edible. Bahan edible beda bahan yang bisa dimakan. Nah, kalau
bahan edible itu bisa terbuat dari ya mungkin rumput laut masih mending gitu ya. Tapi ada yang dari usus hewan ya, ada dari usus hewan. Kemudian ada juga menggunakan campuran darah juga. Itu nggak boleh. Ya, itu nggak boleh digunain. Kemudian harus mendesain kemasan, tanda, simbol, logo, nama, ya, gambar yang tidak menyesatkan atau melanggar syariat Islam. Jadi jangan kita masukin tuh logo di sana ya, logo misalnya logo setan gitu ya, itu nggak boleh ya. Makanya dulu pernah ada kan produk keripik setan ya, sudah dari segi namanya nggak baik, kemudian desain logonya itu juga nggak baik karena ada gambar setannya, ya itu juga menentukan. Jadi kalau berbicara tentang sertifikasi halal itu terkait keseluruhan, bukan cuman berbicara tentang produk. Gitu ya. Nah, kemudian ini sudah nih kriteria produknya gitu ya. Apa sih yang menjadi pertimbangan dasar produk itu dihalalkan? Ya, bisa dihalalkan. Nah, itu pertimbangan dasarnya adalah bahan. Ya. Jadi kalau yang paling utama yang dinilai ya dalam sertifikasi halal itu selain kategori produk tadi adalah bahannya. Nah, bahan itu ada 5 macam. Ada bahan baku, ada bahan tambahan, ada bahan penolong, ada bahan kemasan dan bahan penolong pencucian. Ya, ini berdasarkan aturan yang baru di 2023 tadi. Ya. Nah, bahan baku pasti Bu Pen udah paham ya, bahan baku ya bahan yang kita gunakan ya dalam jumlah banyak dalam membuat sebuah produk misalnya kayak tepung atau kita menggunakan ikan ya, bahan dasarnya. Jadi kalau bahan dasar itu dihilangkan maka tidak akan jadi produk tersebut gitu. Ya, kemudian ada namanya bahan tambahan ya. Bahan tambahan ini bisa bahan tambahan pangan BTP gitu ya atau ya seperti garam, gula itu bahan tambahan ya. Kemudian lada itu juga bahan tambahan ya. Bahan penolong ya ini ya sama hampir mirip ya. Jadi ada kayak tepung bisa dikategorikan bahan penolong juga gitu ya. Ada juga misalnya soda kue itu juga bisa termasuk dari bahan penolong. Gitu. Kemudian ada kemasan produk. Jadi kemasan produk ini dipastikan eh, menggunakan bahan yang halal atau kita bisa dengan mudah mencari kemasan yang ada sertifikasi halalnya. Ya, udah banyak kok di pasaran yang punya sertifikasi halal gitu ya untuk kemasan. Jadi kita pastikan kemasan yang kita gunakan itu punya sertifikasi halal, gitu ya. Kemudian ada bahan penolong cucian, ya. Nah, di aturan yang baru itu bahan penolong cucian ini harus dimasukkan nanti di SJH, ya. Jadi bahan penolong cucian harus dipastikan itu eh, bahannya jelas atau bisa dibuktikan dengan sertifikasi halal. Ya, saya pian pakai salah satu merek eh, bahan cucian apa ya, Sunlight gitu ya, biar biar nggak ini ya. Jadi Sunlight itu kan ada ini ya, harus ada sertifikasi halalnya. Nah, nanti itu pian lampirkan, pian menggunakan merek ini nih gitu buat bahan penolong cucian. Kalau misalnya pian pakai banyak merek, pian cantumin semuanya berarti. Jadi tidak mesti satu bahan itu satu merek. Jadi nanti dicantumin semuanya. Sama kayak bahan baku. Kalau bahan baku anggap aja pian pakai ikan apa aja pian cantumin semuanya. Nah, bahan penolong juga tepung gitu. Tepung misalnya tepung terigu pian ada punya banyak merek, itu cantumin semua merek. Ada 10 merek, cantumin 10 merek. Supaya nanti tidak ada lagi proses namanya revisi ya, revisi SJH, nggak ada juga lapor perbaikan bahan gitu, nggak ada. Jadi lebih baiknya dari awal saat ngurus pian cantumin aja semua merek yang kemungkinan bakal dipakai gitu. Yang paling sering banget itu adalah minyak, yang paling sering banget untuk ganti-gantinya ya, karena minyak kebanyakan orang nyari yang promo ya. Nah, nyari yang promo. Jadi cantumin aja semuanya ya, semua yang minyak yang pian pernah pakai atau pian yang nanti bakalan mungkin akan kebeli gitu, cantumin aja ya, itu nanti dicantumin di dokumen. Nah, kemudian pian harus paham juga
ada dua kategori bahan, Bapak Ibu. Pertama adalah bahan yang tidak diragukan atau bahan yang positif list, ya. Kemudian ada bahan yang diragukan. Bahan yang diragukan ini bahan yang negatif list. Dalam artian apa nih? Jadi kalau bahan yang tidak diragukan, ini bahan yang dapat dipastikan bahan itu halal dan tidak perlu ada pembuktian sertifikasi halal. Gitu ya. Nah, tidak perlu dilengkapi, tidak harus gitu. Tapi kalau memang dia ada sertifikasi halalnya bagus lagi. Tapi kalau tidak ada, selama dia masuk di kategori bahan tidak diragukan, maka itu tidak masalah, ya. Nah, beda halnya sama bahan yang diragukan. Bahan yang diragukan ini bahan yang mungkin dia awalnya halal gitu ya, tapi karena proses atau penambahan bahan lainnya, nah itu menjadi diragukan, ya. Maka bahan yang diragukan itu harus dibuktikan dengan sertifikasi halal dan dijelaskan proses produk halalnya, gitu ya. Nih, saya ambil contoh nih, misalnya tepung, ya. Tepung itu bahan dasarnya terigu, ya. Terigu, kalau kita cuma menggunakan terigu saja, itu bahannya halal, ya, tidak diragukan karena dia bahan alami. Tapi terigu itu diproses di pabrik, kemudian dikasih potasi, dikasih vitamin, dikasih protein gitu ya. Nah, kemudian di bleaching, disaring dan sebagainya, banyak proses yang terjadi di sana dan menyebabkan produk itu jadi diragukan. Gitu. Akhirnya produk tersebut harus ada punya sertifikasi halal dulu atau bahan baku tersebut harus punya sertifikasi halal dulu sebelum sebelum dijadikan bahan baku kita. Sama kayak gula pasir tuh, ya, gula pasir sama. Gula pasir karena ada proses uh, pemutihan, ya, maka di situ jadi diragukan. Makanya mereka harus punya sertifikasi halal sebelum kita jadikan bahan baku, gitu ya Bu ya. Oke, nah, ini mungkin udah jelas nih ya. Saya kasih lihat nih, apa aja sih bahan yang tidak diragukan. Kalau bahan yang diragukan ya semuanya, kalau memang bahannya yang kayak kemasan-kemasan tepung itu pasti sudah diragukan. Nah, makanya harus ada sertifikasi halal. Nah, kalau bahan yang tidak diragukan apa aja sih? Pertama adalah bahan nabati, bahan yang tidak diolah. Bahan yang memang dari alam, gitu ya. Seperti sayur-sayuran, buah-buahan, kacang-kacangan gitu, ya. Kemudian bahan kimia, ya, bahan kimia nih yang tidak diragukan apa nih? Cuka, natrium benzoat, ya, asam fosfat, natrium dioksida, sakarin. Jadi bahan-bahan kimia dasar intinya. Bahan-bahan kimia yang tidak dicampur gitu, ya. Kemudian air murni ini juga bukan bahan yang bisa diragukan gitu ya. Nah, ada air sumur, air tanah, itu boleh langsung digunakan. Tapi untuk menjaga keamanannya juga, karena ibaratnya yang namanya air sumur itu mungkin mengandung bakteri dan sebagainya, alangkah lebih baiknya ditampung dulu, di filter dulu, ya. Jadi kalau kita biasanya kalau ke IKM yang gunain air sumur, alangkah lebih baiknya harus ditampung dulu, boleh di tempat penampungan khusus bentuk drum atau pakai tandon, ya. Ditampung dulu mungkin selama 1-2 hari gitu ya. Nah, baru nanti bisa dipakai. Nah, itu. Berarti kalau air PDAM boleh ya. Nah, kemudian madu murni. Ya, madu murni bukan madu asli ya. Oke, madu murni, madu yang tidak ditambahkan bahan pangan gitu. Jadi ini juga termasuk bahan yang tidak diragukan. Kemudian royal jelly, ya, murni gitu ya. Nah, ini juga dibolehkan, tidak diragukan. Jadi tidak perlu ada sertifikasi halal tuh. Kemudian bahan tambang. Bahan tambang ini kayak garam. Garam krosok, tahu ya, garam krosok bukan garam dapur. Kalau garam dapur itu termasuk bahan yang kritis karena dia udah ada penambahan yodium, ya. Sama ada proses pencucian juga. Kalau garam krosok ini garam karungan ya. Garam yang baru aja dipanen dari laut, kemudian masuk dalam karung gitu, ya. Nah, benzotan itu arang aktif gitu ya.
Nah, kemudian diatom, kaloim, batu kapur, ya kita sering kadang pakai kapur dapur ya, kapur apa namanya, kapur sirih, itu juga tidak diragukan, jadi boleh dipakai gitu ya. Nah, kemudian tanah liat, batu bata, ya ini boleh. Ya, biasanya kan tanah liat sama batu bata itu dipakai buat bikin telur ya, bikin telur asin gitu ya. Nah, habis itu telur segar itu juga termasuk bahan yang tidak diragukan. Dan juga ada ikan segar. Ikan segar itu juga termasuk bahan yang tidak diragukan. Jadi ikan apapun. Nah, mungkin di sini bisa kita pahami ya. Ya, bahan apa nih yang tidak diragukan? Nah, bahan yang diragukan itu apa aja? Ya, nih coba kita kasih lihat nih. Jadi bahan yang diragukan itu ya kayak tepung beras tuh diragukan tuh, tempe, tahu, tape itu juga diragukan. Kemudian susu segar juga itu diragukan karena ada kemungkinan dia kan cepat rusak ya. Nah, jadi harus dipastikan bahwa itu memang bagus. Kemudian ikan kering, ikan beku itu termasuk yang diragukan. Terasi, etanol ya. Nah, kemasan plastik, nah, kemasan kertas itu juga harus dipastikan halal gitu ya. Nah, kemudian kemasan aluminium foil juga. Jadi ini bahan yang diragukan gitu ya. Oke. Nah, kemudian kayak bahan sembelihan ya, kayak misalnya kita ayam gitu ya. Ayam itu harus disembelih. Jadi hewani yang harus disembelih itu harus disertifikasi halal dulu. Jadi harus memiliki sertifikasi halal seperti ayam, ya kita harus beli yang punya sertifikasi halal. Kambing juga harus beli yang punya sertifikasi halal. Sama juga dengan sapi, ya. Karena mereka harus melewati proses sembelihan. Takutnya ya kita beli di pasaran langsung, orang nyembelihnya nggak baca Bismillah, ya, maka itu sudah dibilang sebagai bangkai atau produk yang haram gitu. Oke, ini saya lewati. Jadi ada namanya kalau dulu dari 2013 sampai 2009, dari 2000 sampai 2020 ya, itu kita proses sertifikasinya masih proses sertifikasi reguler. Cuman ada dua pembeda. Jadi pembedanya cuman kalau sertifikasi itu kami bagi menjadi ada UMK ya, usaha mikro kecil ya, itu sama usaha menengah besar. Jadi usaha menengah besar itu beda proses audit atau persiapan sertifikasinya. Jadi penilaiannya lebih detail lagi. Tapi kalau untuk UMK itu penilaiannya ada yang ditolerir. Jadi misalnya kayak tempat produksi masih boleh tuh berdekatan dengan dapur rumah tangga, tapi harus dipisah. Dipisah peralatannya, dipisah tempat bahannya, walaupun masih dalam satu ruangan itu masih ditolerir. Ya. Kemudian penggunaan plafon itu masih boleh menggunakan plastik gitu ya. Yang penting masih aman ya dari pencemaran najis gitu. Kalau perusahaan itu kita ada beberapa yang diwajibkan dan penerapan JMP-nya itu harus total gitu ya. Nah, jadi sekarang ya di 2022 ini sudah mulai ada dua skema ya. Satu skema reguler, satu skema self declare ya, declare ya. Self declare bedanya apa? Kalau self declare ini pernyataan pribadi terhadap produk tersebut. Jadi ini tujuannya untuk mengakselerasi para pengusaha kecil supaya mereka bisa dengan mudah mendapatkan sertifikasi halal ya, gitu. Nah, kemudian dengan biaya yang murah. Kalau self declare kan kita tahu ya biayanya lumayan murah ya, malah ada yang digratiskan karena ada beberapa program dari pemerintah yang akselerasi dikasih gratis, ada pemerintah, BUMN dan sebagainya ya, ngasih program gratis. Nah, itu. Tapi kalaupun bayar itu paling bayarnya sekitar 300.000 gitu. Nah, berbeda dengan reguler, reguler itu biayanya lebih besar ya. Karena prosesnya juga lebih detail, lebih ribet lagi, dokumen yang disiapkan juga lebih banyak gitu ya. Nah, persyaratan yang harus dipenuhi juga lebih banyak gitu. Nah,
biasanya berkisar ya berapa ya, kalau umumnya rata-rata sekitar 2-3 jutaan, 4 jutaan tergantung besar kecilnya usaha dan juga wilayahnya di mana gitu. Jadi beda-beda ya. Oke. Nah, jenis produk yang bisa disertifikasi Safe Declare itu apa sih? Gitu ya. Apa yang membedakan reguler dengan Safe Declare? Nah, ini saya kasih lihat dulu yang Safe Declare ya. Nah, jadi kalau di luar ini, maka itu harus melewati jalur reguler. Gitu ya. Nah, biar nggak gagal paham nih. Nah, apa aja sih di sini? Jadi kita bisa lihat nih, ada di makanan ini susu dan analognya, jadi susu dan keturunannya, ya, produk olahan susu. Kemudian lemak, minyak dan emulsi minyak, ada es, ada 13 macam makanan yang bisa disertifikasi melalui skema Safe Declare, ya. Nah, dan rata-rata ya produk makanan, minuman dan obat ini prosesnya harus sederhana, ya, tidak ribet. Jadi prosesnya mungkin diadon langsung digiling gitu ya. Jadi tidak ada proses yang kayak apa ya, kayak mengekstraksi, kemudian bleaching dan lain sebagainya gitu ya. Nah, tidak boleh ada proses itu, ya. Nah, dapat kita simpulkan bahwa makanan, minuman, obat yang bisa disertifikasi halal melalui eh, skema Safe Declare ini adalah produk yang tidak berisiko tinggi, ya, tidak kritis gitu ya, dan proses produksinya sederhana, ya. Dan ini cocok sekali sama memang untuk UMK, ya, usaha mikro kecil gitu, ya. Nah, di sini nih ada nih produk bakery. Nah, produk bakery ini tidak semuanya bisa disertifikasi lewat jalur Safe Declare, ya. Kalau dia cuman bikin roti gembung gitu ya. Nah, itu bisa tuh lewat Safe Declare. Tapi kalau dia bikin roti aneka isian gitu ya, macam-macam topping, nah itu nanti akan masuk ke reguler, ya. Misal nih perusahaan kristal dia mau ngurus sertifikasi halal untuk bakery, dia nggak bisa menggunakan jalur Safe Declare karena pertama dari produknya itu udah beraneka macam, banyak sekali gitu, ya. Kemudian dia termasuk kategori perusahaan besar, ya, nggak boleh, ya gitu. Oke, mungkin bisa buat pian pelajari, ya, pelajari sendiri dari sini, ya. Kita masuk di mana nih, ya? Kalau buat pian masuk di reguler, ya, maka buat pian harus siap memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditetapkan. Oke, kita lanjut. Oke, ini kita lewati saja, ya. Ini isu-isu pentingnya. Jadi tadi sudah saya jelaskan juga, ya. Mengenai proses pengurusan sertifikasi halal itu udah cepet. Kalau kami dulu reguler waktu awal-awal itu paling tidak prosesnya itu sekitar 3 bulan paling cepat, ya. Jadi kalau kita memfasilitasi itu pendampingan itu minimal 1 bulan. Jadi kita datang ke lapangan biasanya 5 sampai 10 kali itu kita datang ke lapangan lakukan pendampingan itu minimal 1 bulan baru clear gitu ya. Pendampingan itu yang kita lakukan kita bikin dokumen, kita bikin masukan perbaikan, habis itu kita melakukan evaluasi perbaikan, kemudian dokumentasi juga untuk seperti pembukuan itu perlu, ya. Jadi nanti kita dampingin. Nah, itu enaknya kalau ada pendampingnya, ya. Dan itu kita lakukan 1 bulan, habis itu nanti proses audit, habis itu proses sidang fatwa lagi. Gitu. Makanya prosesnya lama. Nah, sekarang itu dipercepat. Dipercepat jadi antara ya 1 bulan gitu ya, 1 bulanan. 1 bulan kerja gitu ya. Nah, ini harus sudah selesai sampai ke penerbitan sertifikasi halal dan itu kami bilang sangat cepat sekali. Ya, oke. Nah, secara prinsipnya ya, halal itu memastikan produk yang kita olah ya, itu terjamin
kehalalan bahan proses dan kemasannya, ya. Jadi bukan cuman dilihat dari oh ini produknya keripik udah halal pasti kayak gitu. Nggak mesti, bisa aja dari prosesnya nanti dia bermasalah atau dari bahan baku yang digunakan ternyata tidak memiliki sertifikasi halal gitu ya. Nah, oke, ini kita apa sih gunanya halal? Ya gunanya sertifikasi halal itu untuk lebih meyakinkan konsumen. Jadi di luar dari tanggung jawab kita nanti bakal diwajibkan. Sebenarnya halal itu punya tujuan, eh, punya tujuan supaya produk kita jadi lebih diakui sama masyarakat atau sama konsumen. Lebih yakinlah konsumen sama produk kita, ya. Dan ini tidak tertuju cuman untuk konsumen muslim aja. Banyak konsumen non-muslim juga beracuan kalau mau nyari produk yang baik, cari produk yang halal, ya. Nah, itu banyak dibuktikan di beberapa negara atau beberapa wisatawan yang mereka nyari produk yang baik ya lihat dari halalnya juga gitu. Nah, jadi ini nilai tambah bagi produk kita. Jadi dengan kita melakukan sertifikasi halal gitu ya, kita memiliki nilai tambah yang bisa meningkatkan nilai jual produk kita atau pemasaran kita. Nah, kalau alurnya, nah kalau self declare mungkin udah dijelasin ya, udah dijelasin sama mentor sebelumnya. Nah, ini saya coba jelaskan ulung untuk alur sertifikasi yang reguler, yang mandiri, ya. Alurnya seperti apa sih? Nah, alurnya itu dimulai dari pendaftaran, habis itu BPJPH melakukan verifikasi data. Jadi kita melakukan pendaftaran, pelaku melakukan melengkapi data. Jadi nanti daftarnya itu di lewat website, ya lewat website ptsphalat.go.id. Nanti bikin pendaftaran. Nah, kita daftar itu harus punya NIB, ya, NIB dan terisi KLBI yang sesuai dengan usaha kita. Karena dia akan sinkron, ya. Jadi kalau kita daftar kita akan diminta tuh sertifikat apa ya? Diminta nomor NIB-nya apa nanti akan masuk tuh data kita secara otomatis. Nah, setelah kita masuk kita lakukan permohonan di sana bagi yang baru mau bikin kita membuat permohonan, nanti di sana kita disuruh ngelengkapi data sama disuruh ngelengkapi dokumen, ya. Dokumennya itu ada dokumen permohonan, kemudian dokumen penunjukan penyelia halal, kemudian ada dokumen SJH, ya, sistem jaminan halal. Jadi ada dokumen namanya sistem jaminan halal, itu berisi tentang keterangan tentang bahan dan alur proses produksi pian. Jadi kayak buku panduannya usaha gitu ya. Nah, Bu Ampian harus nyusun itu. Ya, harus nyusun buku panduan itu. Dan itu ada beberapa misalnya kayak alur proses itu sendiri nanti diupload juga, kemudian daftar bahan yang ditandatangani juga diupload juga gitu ya. Nah, dokumen itu dilengkapi nanti akan diverifikasi oleh BPJPH, ya. Kalau sudah masuk ke verifikasi, ya, kalau sudah lengkap, ya, maka akan dikirim nih ke LPH gitu ya datanya. Nah, ini yang siap nih dilakukan audit gitu ya. Nah, maka LPH, Lembaga Penjamin Halal, itu melakukan audit ke lapangan. Jadi bukan melakukan audit lewat video call atau lewat wawancara atau cuman ngelihat dokumen, enggak. Jadi dia melakukan audit langsung ke lapangan. Jadi kalau misalnya yang ngajuin dari kandangan misalnya, jadi nanti tim auditornya datang ke kandangan, ke tempat produksinya. Jadi dia melakukan audit. Audit itu apa sih? Jadi mencocokkan data yang dikirim dengan keadaan di lapangan dan menyesuaikan apakah ini sudah sesuai dengan ketentuan sertifikasi halal. Gitu. Ya. Nah, namun sebelum sebelum LPH melakukan audit, kita harus menyelesaikan administrasi dulu, administrasi pembayaran. Berapa sih biaya pendaftarannya? Ya nanti akan saya jelasin tuh di belakang, ya. Belakang. Jadi biar tahu nih berapa sih rincian-rinciannya gitu ya. Nah, nanti kita disuruh bayar dulu, habis itu kita upload bukti pembayaran,
Nah, lalu BPJPH melakukan verifikasi bukti pembayaran. Nah, nanti akan diterbitkan namanya STTD. Ya, STTD itu bukti kita melakukan pembayaran dan surat tanda terima dokumen gitu. Nah, nanti STTD ini sebagai bukti kita bahwa sudah siap untuk diaudit. Nah, baru LPH melakukan audit. Nah, habis diaudit ya, yang menentukan halal haramnya produk kita atau masih subhatnya produk kita itu bukan LPH. LPH itu cuman lembaga untuk mengaudit ya. Jadi yang memutuskan itu tetap melalui sidang UI ya, sidang fatwa ya. Sidang fatwa yang dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia ya. Ini berlaku baik itu self declare atau reguler ya. Jadi berlaku semuanya karena memang ketentuan halal itu ditentukan dari fatwa halal ya, fatwa sidang fatwa gitu ya. Nah, setelah dilakukan sidang fatwa, kalau memang dapat dibuktikan dinyatakan bahwa produk ini halal, nah baru BPJPH menerbitkan sertifikasi halal. Biasanya kalau masih sertifikasi belum terbit, itu biasanya dari MUI itu menerbitkan namanya ketetapan halal dulu. Ya, jadi bawa bukti bahwa ini sudah disidang gitu ya. Nah, menerbitkan sertifikasi halal dan sertifikasi halal ini diterbitkannya di website. Jadi bukan dikasih dalam bentuk lembaran fisik lagi, tapi dapat diunduh di websitenya si halal lagi. Nah, itu jalur reguler. Mungkin agak berbeda ya sama jalur self declare. Nih, kalau kita lihat di sebelahnya nih self declare, ya jalurnya mungkin tidak ada langsung apa ya, langsung tidak ada audit yang dilakukan oleh LPH, tapi verifikasi dan validasi dilakukan oleh pendamping dan PPH gitu ya. Nah, jadi ada perbedaan sedikit di auditnya gitu ya. Di auditnya ada perbedaan sedikit. Nah, ini yang membedakan antara self declare dengan reguler. Nah, kalau kita rangkum nih, ya kalau kita rangkum nih perbedaan self declare dengan reguler. Ya, kalau dari segi biaya self declare itu digratiskan ya, digratiskan sama pemerintah. Sampai sekarang masih digratiskan. Kalaupun nanti bayar, paling bayarnya 300 ribuan. Ya. Nah, reguler itu berbayar. Ya. Dan proses audit halal itu kalau self declare ya PPH tadi yang ngelakuin, melakukan verifikasi dan validasi. Ya. Petugas pendamping halal ya. Kemudian kalau reguler itu dilakukan sama audit halal eksternal. Jadi memang lembaga khusus. Jadi lembaga khusus itu ada LPPOM MUI, ada juga Sukopindo ya. Nah, kemudian ada beberapa LPH lain juga nih yang dari Banjarbaru mungkin ada BSPJI juga mendaftarkan diri juga sebagai LPH ya. Nah, kemudian di proses produksi ya, kalau self declare itu proses produksinya sederhana ya, manual. Nah, kalau reguler itu yang otomatis mesin fabrikasi gitu ya. Nah, kalau teknologi yang dipakai harus sederhana. Jadi kalau keluar dari kategori ini maka produk itu harus disertifikasi reguler. Ya, gitu. Kemudian jumlah outlet ya kalau kita harus cuma punya satu gitu ya. Nah, kalau reguler itu boleh lebih dari satu. Gitu. Nah, legalitas itu harus melebihi NIB, ada PT, ada CP gitu ya. Nah, kalau reguler. Untuk omset itu maksimalnya 500 juta. Jadi kalaupun misalnya produksi kita sederhana gitu ya, tapi omset kita sudah melebihi 500 juta per tahun, maka itu masuk ke reguler. Gitu ya. Oke, proses pengawetan. Nah, itu jadi yang kompleks yang biasa ya masuk self declare. Ini perbedaan secara tidak secara ringkasnya gitu ya, biar Banpian memahami betul yang mana yang masuk self declare, yang mana yang tidak gitu ya. Oke, nah di sini kita masuk ke pembahasan utamanya nih ya, tentang apa sih
alur sertifikasi halal. Tadi sudah saya kasih keterangan. Jadi di sini ada 3 lembaga pada dasarnya. Kalau di sertifikasi halal melalui jalur reguler itu ada 3 lembaga yang berperan. Ya, pertama adalah MUI sebagai penetap kehalalan produk ya melalui sidang fatwa. Kemudian ada BPJPH ya sebagai lembaga pendaftaran, pengajuan dan penerbitan. Kemudian ada namanya LPH. Nah, LPH ini tugasnya memeriksa atau menguji produk yang dilakukan. Nah, LPH di sini yang terdaftar ada LPPM MUI, ada Surveyor Indonesia, ada Sukopindo, ya. Jadi ada 3 lembaga ini yang bekerja sama dan independen ya. Jadi mereka berdiri sendiri, ya, melaksanakan sertifikasi halal. Nah, kalau di Sepdiclare itu kan tidak ada tuh LPH, ada PPH ya. Ya, ada petugas penjamin halal gitu ya. Nah, itu. Ini di sini bedanya. Makanya kenapa mereka berbayar karena apa ya lembaga ini berdiri sendiri dan mereka ada biaya masing-masing juga kayak LPH mereka melakukan pengujian ya itu ada biaya yang harus dikeluarkan gitu transportasi akomodasi belum lagi honor auditornya gitu nah itu biaya yang harus kita bayarkan nah, paham ya di sini ya berarti ada 3 lembaga gitu ya. Kalau prosesnya tadi sudah saya jelaskan, kita lewati saja. Oke, kemudian, nah ini kita lewati juga. Nah, oke. Jadi semua dokumen persyaratan nanti diupload ke si halal gitu ya. Apa aja nih yang diupload ke si halal? Nih boleh nih kita lihat nih. Yang perlu diunggah tuh apa aja? Ada SK penetapan penyelia ya. Kita bisa lihat di bawah sini. Nah, nih. SK penetapan penyelia ya. Nah, kemudian salinan KTP, jadi KTP pemiliknya ya. KTP pemilik sama KTP pengurusnya. Kemudian daftar riwayat hidup. Nah, ini dokumen penyelia halal. Jadi penyelia halal, ada namanya penyelia halal ya. Penyelia halal itu adalah orang yang ada di perusahaan kita yang kita tunjuk sebagai penanggung jawab halal. Jadi penyelia halal itu bertugas bertanggung jawab terhadap proses pengawasan ya, pengawasan bahan baku dan proses di tempat usaha kita. Jadi kita punya pegawai nih yang kita tunjuk khusus gitu ya. Oh, kamu jadi penyelia halal. Jadi dia nanti tanggung jawabnya memastikan proses bahan yang digunakan itu sudah sesuai dengan uh, JPH ya. Ya. Kemudian dokumen habis itu ada daftar nama produk ya. Jadi daftar nama produk ini nanti berisikan nama produknya apa, berapa beratnya, apa mereknya gitu ya, kemudian kemasannya dipakai apa. Nah, itu dibikin satu dokumen. Kemudian ada daftar produk dan bahan baku yang digunakan ya. Jadi nanti dibikinkan tuh daftar produknya sama bahan baku yang digunakan ya. Produk ini menggunakan bahan baku apa-apa aja, itu dibikin listnya ya. Kemudian dibikin manual SJPH. Nah, manual SJPH yaitu tadi ya, dokumen yang sebagai buku panduan dalam menjalankan sistem jaminan halal gitu. Kemudian ada izin edar ya, izin edar yang berlaku. Jadi kalau pian usahanya produk kering itu biasanya izin edarnya cukup PRT. Kalau produknya frozen itu biasanya izin edarnya harus BPOM ya. Nah, ini semuanya di apa? Formatnya ada di website gitu ya. Formatnya ada di website. Ya. Nah, di sini ya, di sini tentang tarif nih, berapa sih biayanya gitu ya? Biaya sertifikasi halal ya. Ini diatur di keputusan Kepala BPJPH nomor 141 tahun 2021. Nah, ini udah ditetapkan untuk biaya yang dikeluarkan oleh pelaku usaha dalam melakukan sertifikasi halal.
Nah, biaya ini ada komponennya, ada biaya pendaftaran, ada pemeriksaan kelengkapan dokumen, ada pemeriksaan kehalalan produk oleh LPH, ada penetapan kehalalan oleh MUI, dan penerbitan sertifikat. Jadi kalau buat aku nih, tarif biaya yang dikeluarkan ini buat apa aja? Ya ini tadi, ya. Ini biayanya. Kemudian, nah, ini tarif layanannya nih, ya. Berapa sih? Nah, berapa sih kalau untuk pelaku usaha yang lewati Sip Declare? Nah, ini bayarnya cuman sekarang 0 rupiah, ya. Nah, ini biaya tapi sebetulnya ya kalau normal kalau sudah diwajibkan itu nanti akan keluar biaya 300.000 ya kalau melewati Sip Declare. Ya, kalau sekarang karena masih akselerasi supaya yang masih belum sertifikasi segera sertifikasi gitu ya. Nah, ini 300.000 gitu ya. 300.000. Nah, dibebankan tuh ke anggaran belanja negara saat ini, kemudian ke fasilitas lembaga negara atau swasta gitu ya. Nah, kalau lewat jalur reguler berapa sih? Nah, lewat jalur reguler nih kita lihat nih ada 300.000 ya untuk pendaftaran dan penetapan dan sertifikasi halal ya. Jadi mendaftarnya 300.000. Nah, kemudian untuk biaya pemeriksaan kehalalan produk, jadi ini ibaratnya honornya ya. Honor yang memeriksa ya, LPH-nya itu dapat 350.000 ya. Nah, ini biaya yang dibayarkan di awal. Nah, cuman ya kita garis bawahi untuk reguler ini biayanya biasanya akan lebih dari ini ya. Jadi kenapa lebih dari ini? Karena ini untuk biaya pendaftaran di awal. Nah, di sini belum termasuk nanti akomodasi sama transport ke tempat usaha ya. Nah, sama juga belum termasuk juga sama biaya laboratorium. Jadi kalau misalnya produk Pian itu harus dilakukan uji lab, maka Pian harus ngeluarin biaya sendiri juga ya. Nah, nanti tim auditor juga mereka memerlukan biaya untuk biasanya transportasi ke daerah Pian ya, sama biaya akomodasi kalau perlu nginap gitu. Nah, itu biasanya diatur sesuai dengan jarak ya. Nah, tiap LPH mereka punya ketentuan biayanya masing-masing. Jadi kayak misalnya LP POM gitu ya, LP POM mereka ada ketentuan biaya nih kalau ke daerah hulu sungai itu biasanya biayanya ada tambahan sekitar 1 juta sampai 2 jutaan gitu ya. Dan itu mereka jelasin gitu. Ya. Bukannya ibaratnya ngambil pendanaan lebih enggak, tapi mereka eh, minta biaya untuk di luar tanggungan yang ini. Makanya tadi dijelasin ya, ini biaya pemeriksaan ya, sama biaya pendaftaran saja. Nah, ini untuk biaya nih tarif layanan yang diterapin. Gitu. Nah, untuk sertifikasinya nanti legalnya tuh seperti ini. Ya, mungkin bagi kawan-kawan yang udah punya ya, itu tahu nih bentuk sertifikatnya seperti apa ya. Nanti logo halal yang dicantumkan nih yang seperti ini ya. Nah, logo halal Indonesia. Nah, jadi bagi produk Bonpian yang udah legal halalnya, Pian akan dapat 2 ini. Ya, sertifikasi halal dan label halal yang bisa digunakan di kemasan. Nah, biasanya ada kebijakan ya. Ada yang diterbitkan ketetapan halal dulu biasanya ini kalau sudah dilakukan sidang fatwa MUI, Bonpian akan dapat ketetapan halal. Ya, nanti ketetapan halal ini Bonpian pegang dan sampaikan ke BPJPH untuk dilakukan penerbitan sertifikasi halal. Gitu. Oke, mungkin itu saja Bapak Ibu yang bisa Ulun sampaikan terkait sertifikasi halal reguler ya. Nah, mudah-mudahan ini sudah memberi gambaran umum tentang bagaimana sih proses sertifikasi halal reguler ya. Nah, kalau ada kekurangan, kalau ada yang mau ditanyakan, nah kita bisa diskusi setelah ini. Oke, mungkin itu saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan.
Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Mas Rian yang sudah menyampaikan materi tentang sertifikasi halal dengan jelas dan gamblang. Ini kelihatannya kita tambah lagi nih pengetahuan kita sesudah kemarin waktu yang di tahap pertama. Baik. Ada di antara kawan-kawan yang ingin bertanya? Bapak Ibu silakan yang ingin bertanya. Saya beri kesempatan. Atau saya dulu nih, Mas Rian, mohon Iya, boleh Pak. pencerahannya dulu. Boleh, boleh. Eh, jadi yang pertama mungkin bahwa para pelaku usaha yang ingin memperoleh sertifikasi halal wajib mempunyai akun di si halal ya. Betul Pak, wajib memiliki akun usaha halal. Baik. Nah, kemudian kalau biaya sepertinya memang ada variatif ya, tergantung ini posisi. Saya juga kemarin sudah dapat juga apa kisaran biaya dari LPPOM MUI. Nah, ini berkaitan dengan LPH, Mas Rian. Tadi Mm-mm. dikatakan bahwa kita ada mempunyai tiga, kalau tidak salah ya LPH ya. Tiga, ya, betul. Nah, apakah LPH itu kita yang memilih atau ditetapkan oleh BPJPH, Mas? LPH itu sebenarnya kita yang milih Pak. Jadi kan ada tiga pilihan ya tadi, Sokopindo, kemudian Surveyor Indonesia ya, sama LPPOM MUI. Jadi kita yang menentukan pilihan. Itu kita mau di auditnya sama tim mana nih, sama LPH mana gitu. Itu biasanya kita pilih saat kita ngajuin pendaftaran di website. Baik. Nah, kemudian kalau tidak salah juga bahwa harus ada pendampingan, ya, pendamping Ya, halal. Dan kalau penyelia halal juga mungkin ada juga dipersyaratkan gitu ya. Tapi itu mungkin boleh dari manajemen ya, dari iya pemilik betul Pak. usaha boleh. Nah, untuk pendamping halal sendiri bagaimana mekanismenya kita memilih, Mas? Nah, kalau untuk pendamping halal itu biasanya kalau per daerah itu kita ada sertifikasinya Pak. Biasanya dari LPPOM sendiri, kalau pian kerja sama LPPOM itu mereka udah punya list pendamping yang bisa diajak kerjasama gitu ya. Nah, kerjasamanya kenapa harus didampingin? Karena ya kalau si jalur reguler ini mungkin agak lebih ribet ya daripada jalur safe declare gitu ya. Jadi reguler ini dokumen yang harus dipenuhi itu ada banyak gitu ya. Kemudian ada bukti dokumentasi juga. Kemudian ada penerapan GMP secara total. Jadi good manufacturing practice-nya harus betul-betul diterapin. Ya. Kalau yang safe declare itu mungkin ada beberapa kebijakan ya, kebijakan pengecualian gitu ya. Yang penting bahannya, proses produksinya higienis itu udah cukup. Kalau untuk yang reguler itu lebih detail lagi, ya. Oke, baik. Nah, kemudian untuk tenaga pendamping ini, apakah pelaku usaha nanti juga dikenakan biaya, Mas ya? Nah, kalau untuk pendampingan biasanya memang kita kenakan biaya, Pak, karena untuk pendampingan itu kan memang perlu transport dan lain sebagainya juga ya. Dan itu pendampingan nggak cukup sekali biasanya. Apalagi kalau usahanya memang baru baru mau belum paham betul gitu ya. Kecuali memang usahanya itu dia sudah paham betul tentang bagaimana penerapan GMP gitu ya, bagaimana berproduksi yang baik dan benar, itu nggak terlalu perlu pendampingan yang lama gitu. Nah, biaya pendampingan itu variatif sih Pak biasanya, tergantung lama waktu pendampingan sama jarak juga. Nah, Apakah ini negosiasi di awal atau seperti apa tuh kalau biaya itu, Mas? negosiasi di awal Pak. Iya. Jadi Berarti kalau tergantung dari lokasi UMKM-nya ya dan pendampingnya tadi ya, tergantung di situ ya biayanya ya. iya betul. Jadi lokasinya di mana sama dia mau didampingi di bagian mananya gitu.
Kan pendampingan itu ada bagian apa ya, bahan baku itu udah pasti tuh. Bahan baku apakah dia di dokumentasinya atau di penyesuaian tempat produksi atau manajemen gitu ya. Jadi ada manajemen atau dokumentasi gitu, Pak. Oke, ya baik. Nah, Ini yang terakhir saya tanyakan nih Mas Rian. Mungkin tadi saya belum menangkap nih. Sekarang itu sertifikasi halal itu berlaku berapa tahun? nah, kalau sertifikasi halal sekarang udah berlaku seumur hidup, Pak. Terus. Ya, jadi eh, selama kalau kita misalnya udah melakukan sertifikasi halal untuk satu produk, itu tidak perlu dilakukan perpanjangan lagi. Ya, tidak perlu dilakukan perpanjangan lagi dengan kata lain selama ini ya, dengan syarat produk itu tidak berubah dari bahannya tidak berubah, kemudian proses produksinya tidak berubah, sama tempat produksinya tidak berubah. Jadi tidak ada perubahan, itu tidak perlu melakukan perpanjangan. Baik. Oke, ada lagi yang lain yang ingin bertanya? Ada Ada, nggak? Pak. Oh, silakan Bu Eti, silakan. Oke, baik. Assalamualaikum, Pak Rian. Ya, Waalaikumsalam, Bu. Ya, Pak Rian, saya sudah eh, melewati proses sertifikasi halal, sudah selesai. Nah, ternyata ketika pengajuan sertifikasi halal itu, saya baru pengajuan haki, Pak. Nah, ternyata di pengajuan haki, ya judul produk saya itu nama usaha saya itu, Pak, ternyata harus diubah karena ada samaannya gitu, Pak. Nah, eh, sementara proses sertifikasinya sudah selesai, sertifikatnya udah terbit, eh, nggak bisa edit nama lagi ya, Pak. Oke, nama ininya ya, Bu, mereknya ya, Bu. Nama usaha, Pak, enggih nama mereknya. Oke. Kalau nama mereknya, pian ada perbedaan ya, Bu ya. Biasanya kita bisa melaporkan ke BPJPH, Bu. Jadi ada namanya proses revisi SH ya, revisi sertifikasi halal gitu. Jadi pian Hmm, bisa melakukan pengajuan, bikin surat pernyataan ibaratnya dari perusahaan pian, nanti ditujukan ke BPJPH gitu ya. Jadi BPJPH perwakilan Kalimantan Selatan ini kan ada di Banjarmasin ya. Jadi nanti enggih. ditujukan ke mereka untuk melakukan proses perbaikan data gitu, Bu. Hmm, Jadi masih bisa, Bu, dirubah, Bu. Jadi kalau hmm, kayak misalnya nama atau misalnya pian ada bahan nih yang ternyata kayak minyak ya, kita cuma cantumin misalnya 3 merek minyak gitu ya. Ternyata pas pian mau produksi habis nih ketiga merek minyak itu, mau nggak mau kan pian harus pakai minyak yang lain. enggih. Nah, secara aturan itu harus dilaporkan. Jadi harus dilaporkan bahwa pian menggunakan merek yang lain, tapi harus dipastikan produk itu udah punya sertifikasi halal, udah terjamin gitu, Bu. Nah, itu boleh langsung pian pakai dengan persetujuan manajemen. Jadi misalnya pian ada punya penyelia halal tadi, pian lapor ke penyelia bahwa ini kita menggunakan bahan yang baru, tapi sudah jelas nih kehalalannya dan sebagainya. Nanti kalau sudah diperbolehkan, itu boleh langsung dipakai, tapi pelaporan langsung diproses juga gitu. Karena kita kan nggak mungkin menunggu kan uh, disetujui sama BPJPH, sedangkan kita mau produksi gitu, ya. Jadi boleh tuh. Jadi ada proses pelaporan perbaikan itu bisa dilakukan, Bu. Oh, baik, Pak. Cuma masalahnya adalah ketika Ulun harus mengganti nama sekaligus NIB, Pak, nah, berhubungan lagi dengan yang sebelumnya. Jadi Hmm. memang mungkin seharusnya haki dulu nih, Pak, baru sertifikasi halal. Jadi overlap, Pak, tumpang tindih seperti ini malah jadi. Nah, kalau menurut saran Bapak seperti apa nggih? Karena ini sudah berhubungan ada NIB, ada beberapa dokumen sebelumnya. Kalau Ulun ubah, berarti kan agak repot yang belakangnya tuh, Pak. Saran Pak Rian, Pak. Sebenarnya sih paling aman itu memang dimulai dari legalitas haki dulu ya. Tapi kalau kita berbicara
teknis di lapangannya kan nggak semudah itu ya Bu ya. Karena kalau Iya. kita masa iya nunggu haki dulu baru kita jalanin usaha, baru daftar sertifikasi halal nggak mungkin gitu ya. Iya, Makanya setuju. tadi ada makanya tadi kan ada kebijakan dari BPJPH gitu ya. Kalau misalnya ada perubahan data, perubahan bahan baku atau perubahan proses, itu boleh melakukan pengajuan perubahan ya. Jadi bukan dicabut sertifikasi kita enggak Bu. Jadi data itu akan dirubah dan diverifikasinya. Jadi kalau misalnya pian ada perubahan alur proses ya. Kalau perubahan alur proses mereka akan melakukan verifikasi ke lapangan. Tapi kalau cuman untuk perubahan nama aja gitu ya, itu paling bisa langsung disetujui gitu Bu. Baik. Karena kan antara haki dengan eh, halal itu kan nggak terkait secara langsung ya. Kalau haki itu kan perlu waktu sekitar 3 tahun kayak gitu kan, atau ada juga yang sampai 4 tahun Bu nunggu Bu baru bisa Oh, dipastikan bahwa itu bisa didaftarin mereknya ya. Memang ada oh. yang cepat, ada yang 6 bulan gitu ya. Tapi ada yang lama. Kita nggak mungkin nunggu selama itu, cuman baru kita daftar halal nggak. Jadi daftarin aja dulu nggak apa-apa gitu ya, halal daftar. NIB juga bisa dirubah kok Bu. NIB kalau pengen punya akses akun OSS-nya, nanti tinggal ubah Bu di perubahan data, di Oh, perubahan data usaha. Iya, gini. pian tinggal masuk ke akunnya, nanti kan tinggal masuk ke perubahan data usaha. Nanti di situ kan apa nih nama usahanya, pian ubah apa, alamatnya juga bisa dirubah. Semuanya bisa dirubah di OSS. Oh, baik. Baik, siap Pak. Terima kasih banyak pencerahannya dan Oke. solusinya Pak Dian. Terima Makasih kasih. Bu Eti. Ini Ibu Rinawati Laba. Ibu Rinawati Laba, silahkan udah raise hand. Silahkan Bu. Iya, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang ingin ulun tanyakan sama Mas Rian ini, tadi kan sebagaimana diterangkan, sertifikat halal itu sekarang sudah seumur hidup. Mm-mm. Nah, misal Pak, ada perubahan bahan yang dilakukan di produk, apakah eh, perbaikan atau pendaftaran halalnya itu sama seperti proses halal yang pertama. Nah, yang Mm-mm. kedua, Pak, begitu sertifikat halal itu misalnya sudah seumur hidup, apakah ada dari pihak BPJPH untuk melakukan monitoring ke OMKM mengenai sertifikat halal itu, misalnya kan survei per triwulan atau per 6 bulan sekali atau per setahun sekali, apakah ada yang dilaksanakan begitu Pak? Demikian, terima kasih Pak. Terima kasih Mas Oh, Rian. ya sama-sama Ibu. Oke Ibu Rina, jadi gini. Tadi Ibu Rina nanyanya kalau misalnya ada perubahan, apakah itu harus apa ya? Harus disurvei ke lapangan lagi atau gimana? Prosesnya dari awal lagi apa tidak gitu ya Bu ya? Iya, benar-benar. Oke. Jadi kalau misalnya ada perubahan yang seperti Om bilang tadi juga, saya kayak perubahan krusialnya ke bahan gitu ya. Kalau ke bahan baku itu dia dinilai dulu Bu dari apa aja yang mau dirubah. Kalau pian perubahannya cuman bahan baku itu paling cuman diminta dikirimin foto bahan bakunya, foto bahan bakunya, atau bisa mereka untuk memastikan di video call aja sama ibu bahan baku yang mau dipakai nih yang mana gitu kan, yang mau dirubah yang mana. Nah itu Iya. bisa melewati video call juga bisa. Jadi kita lihat dulu dari kritis tidaknya bahan yang apa ya, perubahan yang dilakukan. Kalau semisalnya pian nih perubahan tempat produksi. Nah Hmm. bisa pian mau pindah rumah gitu ya, pindah Hmm. rumah atau pindah tempat produksi. Nah itu kemungkinan besar mereka akan minta untuk mendatangi langsung ke pian. Nah, datang ke tempat produksi yang baru gitu. Karena Iya. itu perlu dilakukan pengecekan pengecekan langsung ke lapangan karena kan nggak bisa ya nentuin apakah ini tempat produksinya layak atau tidak. Ditakutkan Iya. itu, ya kan? Nah, kalau cuman pergantian bahan baku itu masih. Jadi dinilai Bu, dinilai dari krusia tidaknya gitu ya. Habis itu yang masalah yang sertifikasi halal ini juga sebenarnya masih dalam tahap pembahasan Bu. Apakah ini
ke depannya seperti apa. Jadi dengan adanya aturan yang baru tersebut yang ibaratnya udah seumur hidup, itu kan memang terjadi pertentangan juga di kita sebagai penjamin gitu ya. Yang namanya kalau kayak kami fasilitator berarti kan kami ikut menjaminkan produk bahan pian bahwa ini halal gitu. Takutnya nanti di perjalanan itu ada penyelewengan, nanti kami juga yang turut nanggung dosanya juga gitu kan. Nah, itu Pak, Nah, benar. ya makanya kami masih mendiskusikan untuk kedepannya itu pengennya sih ada jadwal survei gitu Bu. Jadi ada jadwal survei kayak BPOM itu biasanya mereka jadwalin 1 tahun sekali untuk melakukan pengecekan ke lapangan. Ya, pengecekan ke lapangan untuk yang produk-produk yang udah disertifikasi. Ya, apakah masih sesuai atau tidak gitu kan. Nah, ini masih dalam tahap pengembangan. Jadi aturan ini kan masih dalam tahap pengembangan banget ya. Jadi masih mungkin banyak Iya. perubahan-perubahan, Bu. Jadi di panduan juga itu terus berubah terus. Jadi kemarin yang sebelumnya itu tidak ada tuh bahan penolong cucian itu ditampilin, Bu. Nah, sekarang harus ditampilin. Jadi pian nyucinya pakai Oh. bahan apa itu harus dikasih tahu, harus jelas kehalalannya gitu. Nah, kalau dulu kan nggak ada ya. Iya, benar. Ada, betul. Nah, itu. Itu Jadi tadi Mas yang misalnya ada perubahan tadi, bisa lewat video call atau memang kalau perubahan tempat itu kan disurvei kembali. Nah, itu untuk biaya apakah sama dengan yang awal atau bagaimana? biaya biasanya kalau memang perlu datang ke lapangan paling ya biaya transport aja. Tapi makanya nanti mereka juga tidak mau memberatkan juga Bu ke apa ke para IKM gitu kan, para pengusaha nggak mau ngeberatin. Jadi dilihat dulu nih kritis banget tidak gitu ya yang diperbaikinya. Kalau memang mengharuskan mendatangi ke lapangan, mau tidak mau kita harus mengeluarkan biaya buat mereka datang. Itu aja. Ya. Iya. Oke, terima kasih Mas Rian. Oke, sama-sama Ibu. Oke, terima kasih Bu Rina. Ya, Mas lihat sama-sama ini Pak. ada yang titip bertanya ini bagaimana status yang perpanjangan Mas? Umpamanya nih, kan ada UMK yang mempunyai sertifikasi halal tapi versi yang lama yang masih masih ditangani oleh LPPOM MUI. Jadi Ya, ya, ya. penerbitan sertifikatnya dari LPPOM, lembaga LPH-nya juga LPPOM. Nah, ini sekarang gimana nih statusnya kalau perpanjangan itu apakah harus dari awal lagi atau cukup itu mengingat adanya ketentuan tadi yang seumur hidup Yang juga. baru, ya, ya, ya. Ya. Nah, itu apa ya dari awal ya yang untuk perpanjangan yang udah bikin lama ya udah bikin lama ya Pak ya. Ya. It- itu mau tidak mau harus lapor ya. Kan ada yang udah bikin sertifikasi halal tapi masih belum lewat si halal. Itu berarti harus bikin dari baru lagi karena Oke. harus lewati akun si halal. Kemudian yang udah bikin di si halal gitu ya. Tapi dia kan masih ada masa berlakunya itu nanti pas sudah hampir berakhir itu lapor ke BPJPH untuk tindak lanjutnya gitu. Oke, oke. Nah, apakah cuman penggantian sertifikat aja atau ibaratnya harus diaudit lagi gitu. Ya. Nah, itu sih Pak. Oke, berarti kuncinya ini sekarang eh, permohonan halal tersebut kemarin masuknya lewat mana? Iya, Apakah betul. kemarin tuh Ah, masuk lewat si halal BPJPH ah, atau masuk LPPOM MUI? LPPOM. Ya, Iya, betul. kalau masuknya lewat LPPOM MUI, berarti harus dulu prosesnya ke si halal dulu ya ke BPJPH. Iya, Jadi iya, buka betul, betul. akun, ya kan? Ah, ah. Terus mendaftarkan diri menjadi apa istilahnya itu pasti apa UMK yang di Yang baru. sertifikasinya di si halal gitu. Iya, iya, iya. Mungkin nanti apa ya Pak Srian saya minta tolong dicarikan informasi tentang kawan-kawan yang sudah mempunyai sertifikasi halal tetapi prosesnya kemarin masuknya lewat LPPOM. Nah, kalau Ya, memang nanti itu memang harus mereka mempunyai akun, kemudian ada proses yang meringankan.
Mhm. Insya Allah nanti saya juga akan membantu melalui hub nanti untuk pendampingan gitu ya, fasilitasi Oh iya, untuk siap Pak. kita apa masukkan mempunyai akun di si halal nanti. Iya, boleh. Nanti saya coba komunikasikan Pak sama Ya, teman-teman. terima kasih. Oke, ada lagi Bapak Ibu pelaku usaha yang lain ingin bertanya. Ini Bu Nilo tadi yang titip bertanya. Bu Nilo udah jelas ya Bu Nilo? Bu Nilo nggak bertanya sendiri. Anu, Sidin, Sidin mungkin lagi anu. Jadi Ya, lewat chat aja takunnya. siap, siap, aman Pak. Oke, ya. Oke. Ini ya, Halal Ulun berakhir 6 Mei. Masih lawas lagi 2025. Iya, Bapak nanti coba ulun bantu komunikasikan. Kemarin daftarnya lewat berarti sudah lewat BPJPH ya berarti ya. Cuman 2021 ya. Ya, Bu Kayak Nilo, masuk di on di ini di online. di unmute Bu mikrofonnya. Iya. Oh iya udah BPJPH tuh kayaknya ya Mas Rian. Iya, udah BPJPH. Kan Barcode BPJPH udah. waktu itu 2021. Pak, aturannya itu kan masih yang 4 tahun ya. Ya 4 tahun nih. Kemudian perubahan itu di 2022 Pak, perubahan itu. Oh Nah, aman saya aja Ibu Nilo karena aman kalau ya sudah aman. dari BPJPH udah aman. Aman aja Bu, anu Nah, aja. tenang aja. Kayak ada yang lain ingin bertanya? Kayaknya sudah tidak ada lagi ya bertanya ya, aman ya, sudah jelas semua. Jadi nanti Bapak Ibu yang mungkin ber ada apa ya, ada berkaitan tentang sertifikasi halal, silakan japri dengan saya nanti apa yang dibutuhkan. Nanti saya juga akan membuat sebuah Google Form nanti untuk para pelaku usaha kuliner. eh, Kebutuhan mereka tentang fasilitasi. Nah, kalau sudah terdata nanti saya bisa menyampaikan ke pihak PLN bahwa ini adalah binaan-binaan kita yang membutuhkan fasilitasi, baik itu yang eh, belum sama sekali bersertifikasi halal maupun nanti yang perpanjangan nanti. Ya. Ya, jadi mungkin nanti saya akan bikin Google Form. Nah, kemudian juga nanti masalah yang eh, self declare dan reguler ini tentu kan Bapak Ibu sudah memahami itu bedanya eh, bagaimana yang diperbolehkan yang self declare, bagaimana yang harus reguler. Nah, nanti mungkin saya akan coba juga nanti di Google Form itu ada dua pilihan nanti. Jadi bentuk sertifikasi halal yang seperti apa yang dibutuhkan fasilitasinya. Baik, Bapak Ibu, ada yang ingin bertanya lagi? Ini kayaknya cuacanya dingin jadi agak ini Iya, agak adem Pak. agak adem sedikit. Ya, Agak. ya. Kalau tidak ada mungkin eh, ini Zoom hari ini kita akhiri aja gitu ya. Karena ini hari Jumat juga. Ya. Baik Bapak Ibu semua, saya selaku tuan rumah host dari kegiatan Zoom ini mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah berhadir di webinar ini, mengikuti dengan seksama, menyimak dengan eh, serius. Mudah-mudahan materi yang disampaikan oleh Mas Rian tadi bisa bermanfaat untuk pengembangan usahanya dan mudah-mudahan juga ini menjadi program-program yang bisa kita ikuti di berikutnya dalam fasilitasi yang diberikan oleh PLN. Semoga Bapak Ibu sehat selalu dan sukses menjalankan usahanya. Saya akhiri dengan ucapan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.